Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai proses konseling, alangkah baiknya kita berdoa untuk semoga biar diberi kelancaran ke depannya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, sebelumnya apakah gimana kabarnya nih Nabila? Alhamdulillah baik. Baik, bagus ya. Apakah Nabila sudah pernah mengikuti proses konseling? Sebelumnya belum pernah lagi. Jadi belum tahu ya proses konseling itu apa. Jadi proses konseling itu ialah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada kalian untuk mengentaskan atau mengentaskan masalahnya. Dimana tujuannya di sini kita akan menyelesaikan atau dan mencari solusi dari permasalahan yang Nabila hadapi. Dan di sini Nabila nggak usah takut kalau untuk bercerita karena cerita yang disampaikan pada hari ini cukup Nabila dan kakak saja dan Tuhan yang tahu. Dan diharapkan Nabila bisa secara terbuka dan sukarela menyampaikan apa yang Nabila rasakan, dan diharapkan dalam kegiatan ini Nabila bisa secara leluasa menyampaikan apa yang Nabila rasakan dan sesuai dengan norma-norma yang ada di kehidupan kita. Baik, apakah Nabila paham dengan proses konseling? Paham Kak. Karena Nabila sudah paham, kita masuk aja ya ke proses konseling. Baik, apa yang Anda rasakan belakangan ini? Saya merasa minder ketika melihat teman-teman saya lebih jago, kayak lebih jago public speaking gitu Bu, terus presentasinya lancar gitu. Nah, saya sering membandingkan diri saya ke teman-teman saya gitu, kenapa saya tidak bisa seperti itu gitu Bu. Berarti perasaan itu muncul di saat teman presentasi ya? Iya, betul. Selain itu, apa penyebab Anda insecure itu? Penyebabnya seperti yang saya bilang tadi Bu, saya sering merasa minder ketika melihat teman yang ketika presentasi itu dia lebih lancar gitu Bu daripada saya. Jadi saya merasa kayak tidak punya kemampuan sedikit pun. Baik. Jadi penyebabnya itu karena teman bisa berbicara dengan lancar di depan umum, sedangkan kamu tidak. Gitu. Iya. Di saat rasa minder itu muncul, pikiran seperti apa yang ada pada dirimu, diri Nabila? Contohnya itu seperti, kok aku nggak bisa ya seperti teman-teman aku gitu. Kok aku nggak seperti mereka ya? Kok aku begini aja gitu. Baik. Di saat pikiran itu ada, perasaan seperti apa yang Anda rasakan? Saya merasa sedih sekaligus merasa kurang percaya diri, terus merasa rendah diri. Oke, baik. Dari cerita yang Anda sampaikan tadi, dapat Ibu pahami bahwa Anda merasa insecure atau merasa tidak mampu seperti teman-teman Anda yang tampil ataupun presentasi dengan public speaking yang bagus. Ya, benar. Nah, dengan permasalahan yang Anda rasakan ini, teknik yang cocok itu ada namanya teknik kognitif behavior therapy, di mana teknik ini berfungsi untuk merubah pikiran ataupun perilaku negatif menjadi perilaku positif. Tadi Ananda berpikir bahwa Ananda tidak sepintar teman-teman Ananda. Penyebabnya itu karena Anda tidak bisa seperti mereka. Tetapi Ananda pernah berpikir nggak kalau Ananda berlatih, Anda bisa Anda bisa seperti mereka? Tidak pernah. Tidak pernah, karena pikiran negatif yang selalu menghantui bahwa saya tidak bisa ya. Iya. Jadi sebenarnya Ananda bisa seperti mereka, tetapi dengan beberapa latihan ataupun usaha. Apakah sudah ada usaha pikiran negatif tadi? Apakah sudah ada usaha yang Anda lakukan untuk mengubah pikiran tersebut? Sebetulnya saya juga sebelumnya sudah pernah mencoba gitu Bu. Tapi saya merasa selalu gagal gitu Bu. Misalnya seperti ini Bu, saya pernah mencoba berlatih di depan cermin gitu Bu. Nah itu
hanya beberapa kali, paling mungkin 2 kali gitu Bu. Tapi abis itu saya merasa capek sendiri Bu, karena pikiran saya tuh kayak gagal, pasti gagal, nggak bisa berubah gitu. Nah, pikiran pasti gagal itu bisa diubah menjadi pikiran pasti bisa nggak? Saya ragu sih Bu, Apa yang membuat ragu? karena seperti yang saya bilang tadi Bu, saya itu kayak dikit-dikit ragu sama diri saya nggak percaya sama kemampuan saya gitu Bu. Saya sering merasa diri saya itu selalu gagal dan tidak bisa seperti teman-teman atau seperti mereka yang bisa public speaking. Tapi sudah mencoba. Sudah mencoba Bu di depan cermin, cuman gagal gitu. Belum pernah mencoba di depan umum? Di depan teman-teman gitu atau kelompok kecil? Mungkin di depan kelas kali Bu pas presentasi, tapi karena ketutupan bubuk juga Bu, jadi saya merasa gagal. Jadi pikiran gagal ini yang menghantui ya. Iya. Coba yang pas pikiran gagal ini muncul pasti ada efeknya ke badan kamu. Seperti yang kamu bilang tadi, kayak jadi pendiam ataupun mungkin menarik diri dari teman-teman yang lain. Jadi dapat Ibu pahami bahwa pikiran negatif itu selalu menghantui dan menghambat kamu untuk mencoba hal tersebut. Apakah kamu sudah mencoba mengganti pikiran saya tidak bisa atau saya pasti gagal itu dengan pikiran positif? Belum Bu. Apakah kamu tidak mau mencobanya? Saya ingin mencoba Bu, karena saya juga ingin seperti mereka dan saya juga ingin berubah. Nah, karena ingin mencoba, seperti apa pikiran seperti apa yang ingin Anda munculkan pada diri Anda? Pikiran yang ingin saya munculkan itu, saya ingin menjadi lebih baik untuk kedepannya. Saya ingin yakin dan serta saya ingin juga berusaha dan ingin menjadi seperti mereka gitu. Nah, dari pikiran positif itu, tindakan apa yang Anda ingin lakukan ke depannya supaya perubahan dari saya gagal itu menjadi saya bisa? Sebenarnya tadi kan saya sebelumnya sudah pernah mencoba untuk melatih diri di depan cermin gitu ya Bu. Nah itu tuh saya di sini sadar Bu, karena saya mencobanya hanya sekali 2 kali gitu Bu. Dan tidak diiringi dengan pikiran positif. Tidak diiringi dengan pikiran positif, karena saya sadar juga Bu, kemarin-kemarin itu pas saya berlatih masih ada pikiran-pikiran negatif yang menyangkut di pikiran saya Bu. Jadi di sini saya akan merubah diri saya untuk berlatih di depan cermin. Mungkin dalam seminggu itu ada 4 atau 5 kali ya Bu, karena sebelumnya kan hanya 1 atau 2 kali percobaan dan itu gagal gitu. Mungkin kalau misalkan saya berlatih terus, mungkin akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu Bu. Iya, dan pas berlatih itu jangan ada lagi perasaan saya gagal gitu, diganti menjadi saya pasti bisa. Baik. Dan kapan itu mau dilakukan? Mungkin dari hari ini. Wih, semangatnya bagus ya, dilakukan pada hari ini. Baik, bagus sekali ya. Ananda sangat semangat untuk melakukan perubahan ini. Dan jika perasaan negatif itu muncul di tengah-tengah usaha Anda, apa yang Anda akan lakukan? Yang pertama itu yang saya lakukan itu saya akan berusaha untuk berpikir lebih positif lagi ke depannya Ibu. Dan yang kedua, saya akan menjadikan teman saya ini sebagai motivasi saya untuk kedepannya. Mungkin bisa nantinya saya akan bertanya ke dia bagaimana caranya untuk menjadi orang yang pandai dalam public speaking gitu, dan bagaimana caranya bisa percaya diri tampil di depan umum gitu. Dan di sini saya tidak akan menjadikan teman saya ini perbandingan antara
diri saya dengan teman saya tersebut Bu. Dan saya tidak akan menjadi lebih minder lagi. Saya akan berusaha untuk percaya diri. Oke, jadi dari yang Anda sampaikan itu dapat saya simpulkan bahwa Anda sudah mulai beda melihat teman Anda yang bagus public speaking tadi, yang awalnya menganggap tolak ukur menjadi bisa ataupun menjadi tahap minder Anda, sekarang Anda jadikan sebagai motivasi dan juga cara belajar. Iya. Baik, masih ada yang ingin Anda sampaikan? Soalnya kan masalahnya udah selesai nih, bahwa pikiran negatif itu memperburuk, bukan juga memperburuk keadaan, bukan malah memperbagus keadaan. Iya. Sebenarnya saya masih sedikit penasaran Ibu, menurut Ibu bagaimana sih cara kita untuk bisa lebih pede atau percaya diri di depan umum gitu, apalagi misalkan saya nih Bu kan mahasiswa gitu Bu, jadi saya perlu banyak ilmu dari orang-orang terdekat ataupun dari orang-orang yang mungkin sudah di atas saya lah gitu Bu. Nah, saya mau minta sarannya Bu. Oke, kalau sepengalaman Ibu menjadi mahasiswa ya, di saat Ibu gugup atau tidak berani tampil ke depan itu, yang Ibu lakukan adalah berpikir bahwa saya bisa, kayak saya bisa kok seperti teman-teman saya, dan itu pikiran pertama. Yang kedua tuh usaha dengan Ibu membaca buku ataupun menambah pengetahuan supaya saat tampil di depan itu tidak merasa gugup, karena kita udah pede nih bahwa kita udah tahu nih apa yang harus kita sampaikan di depannya. Dan juga membuang sih pikiran-pikiran negatif kayak kalau saya salah, saya diketawain gak ya? Pasti pikiran itu ada kan? Nah itu tuh jadi itu tuh dibuang pikiran-pikiran negatif dan dimasukkan dengan pikiran-pikiran positif. Mungkin bisa jadi karena teman ketawa itu menjadi sebuah motivasi, gimana sih jadi motivasi kita. Tapi sering kali juga saya kalau ngomong itu pelibet, atau mungkin karena kepribadian saya ya Bu? Bukan, mungkin itu karena rasa gugup ya. Karena public speaking itu bukan bakat lahir murni, tetapi sebuah keterampilan atau skill yang diasah ataupun yang dilatih. Mungkin karena gugup itu mungkin cara karena gugup jadi pernafasan tidak teratur, dan itu mungkin membuat kita lebih belibet ngomong di depan umum gitu. Oke Bu. Mungkin saran-saran Ibu tadi atau penjelasan dari Ibu tadi akan Nabila usahakan ke depannya gitu Bu. Mungkin dari Nabila yang sering ngomong belibet, terus kurang percaya diri, untuk kedepannya Nabila akan berlatih semaksimal Nabila. Baik. Masih ada yang ingin disampaikan? Sudah tidak Bu? Sudah tidak. Jadi Ibu anggap selesai ya konseling pada hari ini? Oke Bu. Oke, baik. Karena tidak ada lagi yang ingin Nabila tanyakan, di sini Ibu yang akan bertanya, seberapa persen perubahan yang Nabila rasakan setelah melalui proses konseling ini? Seberapa persen ya Bu? Mungkin dari 100 90% Bu. Oh, udah lumayan tinggi ya. Ya. Dari proses konseling ini, apakah pikiran-pikiran negatif itu masih menghantui Nabila? Kalau untuk saat ini sudah berkurang Bu, karena dari penjelasan maupun cara-cara atau tips-tips dari Ibu tadi sudah membuat kekhawatiran Nabila itu berkurang. Dan Nabila juga sudah merasa lega, sudah merasa senang gitu Bu, karena Nabila juga sudah didengar dengan Ibu, terus Ibu juga memberikan solusi-solusi yang terbaik buat Nabila, dan itu sangat membantu buat Nabila. Berarti bisa dikatakan proses konseling ini membantu lah ya? Iya Bu. Baik, karena kita sudah berada di ujung sesi, apakah Nabila masih ada yang ingin disampaikan? Tidak Bu. Oke, kalau tidak, mungkin kalau nanti Nabila masih ada yang ingin diceritakan atau yang ingin disampaikan, mungkin bisa menemui Ibu di lain waktu.
karena kita udah selesai proses konselingnya, karena di awal kita mengucapkan doa dan kita tutup proses konseling ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih kepada Nabila yang telah hadir menghadiri proses ini dari awal sampai akhir. Diucapkan terima kasih. Terima kasih juga ya, Bro. Ya.